Selamat datang, di depan saya ada Realme GT Tsopte dan hari ini saya menunjukkan penyesuaian trik di ponsel ini. Dan untuk memulai, kita akan membuka pengaturan dan di sini mari kita navigasi dulu ke bagian wallpaper dan gaya yang merupakan bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan tampilan dan nuansa perangkat Anda. Nah, di ini kita akan mencakup hal-hal seperti misalnya tema yang sudah disertakan, yang meliputi hal-hal seperti font, wallpaper, paket icon, dan sebagainya. Atau Anda juga bisa langsung menggeser ke bawah dan menyesuaikan masing-masing hal ini secara individual sesuai keinginan Anda. Dan di sini, jika kita melihat dengan cepat beberapa di antaranya, misalnya kita punya fitur seperti Always on Display, Anda bisa menyesuaikannya juga, dan juga jika Anda memang ingin menggunakannya, Anda bisa mengaktifkannya di sini karena secara default fitur ini dalam keadaan mati. Lalu kita juga punya font, icon. Jika Anda sudah menginstal paket icon, paket tersebut akan muncul di sini. Oh, sebenarnya saya kembali ke sini. Kita juga punya opsi tambahan seperti mengubah ukurannya, menampilkan atau menyembunyikan nama, dan sebagainya. Lalu jika kita scroll lebih ke bawah, kita punya bagian warna yang pada dasarnya adalah warna aksen seperti warna biru di sini atau di pengaturan seperti yang ini di sini. Jadi kita bisa mengubah ini. Seperti yang bisa Anda lihat, misalnya jika saya suka yang seperti ini, sekarang semuanya jadi biru. Dan saya suka yang default, jadi saya akan tetap menggunakan itu. Selanjutnya, kita punya animasi sidik jari. Dengan menggunakan sensor sidik jari di bawah layar, kita bisa mengubah tampilannya. Anda juga akan langsung melihat contohnya secara singkat. Ada juga opsi untuk mematikan animasinya, tapi saya ingin memberikan sedikit informasi. Bahkan jika Anda mematikan animasinya, cahaya terang yang muncul saat Anda menekan jari tetap akan ada, karena itulah cara sensor membaca jari Anda. Jadi Anda tidak bisa menghilangkan yang satu itu. Itu memang cara kerja sensor secara umum, tapi Anda bisa menghilangkan efek tambahan yang mencolok di sekitarnya, seperti yang biasanya muncul, misalnya di sini. Dan terakhir, kita punya edge lighting, yaitu bagian tepi panel yang menyala untuk notifikasi dan hal-hal lainnya. Sekarang kita lanjut ke layar utama dan layar kunci setelah kemungkinan besar bersin sebentar. Oh ya, itu dia. Oke, maaf soal itu. Jadi, di sini kita punya beberapa hal seperti layar utama. Ini memungkinkan Anda memilih gaya, apakah menggunakan app drawer atau gaya seperti Apple, dan jujur saja, pilih saja yang Anda suka. Saya pribadi lebih suka app drawer, jadi saya akan tetap menggunakannya. Lalu, kalau kita scroll ke bawah, ada opsi keren lainnya di sini, yaitu icon pull down. Sebenarnya, ini bukan yang saya maksud tadi. Ini adalah mode satu tangan. Anda bisa menggunakan fitur ini, tapi memang agak aneh penggunanya. Saya ingin menegaskan hal itu dengan sangat jelas. Terutama saat menggunakan gesture, harap siap-siap dengan lag yang cukup parah. Nah, yang saya cari sebenarnya adalah yang ini di sini. Geser ke bawah di layar utama dan kita punya pencarian global, tapi kita juga punya fitur lain seperti shelf atau notifikasi dan quick settings. Ini pribadi yang saya suka, jadi ketika Anda menggeser ke bawah di mana saja di layar utama, itu akan selalu menampilkan toggle dan notifikasi Anda. Sekarang kembali dan lanjut ke bagian tampilan dan kecerahan. Di sini kita punya mode terang dan gelap di bagian paling atas. Dan Anda bisa mengaktifkan salah satu dari keduanya secara permanen, atau Anda bisa mengetuk jadwal, menyalakannya, dan di sini Anda punya dua opsi, hingga matahari terbenam atau hingga matahari terbit, atau dengan pengatur waktu khusus, yang berarti tergantung pada pilihan Anda, perangkat akan beralih dari mode terang ke mode gelap misalnya, ketika di luar mulai gelap, yang merupakan opsi yang cukup bagus untuk dimiliki. Dan selain itu, jika kita terus menggulir ke bawah di bagian tampilan, kita akan menemukan mode warna layar. Ini memungkinkan Anda memilih seberapa jenuh warna-warna di layar Anda. Secara default, kita berada di mode vivid, jadi jika Anda merasa warnanya agak berlebihan, karena memang sangat mencolok, setidaknya Anda bisa memilih sesuatu seperti mode natural. Atau kita juga punya mode pro, tapi astaga, mode pro justru lebih jenuh lagi, dan menurut saya tidak terlalu pro. Jadi, mode natural tampaknya menjadi pilihan yang lebih akurat secara warna. Dan saya rasa ini mungkin yang paling akurat secara warna, meskipun saya hanya menilainya dari tampilan saja. Dan di bawah menu lainnya, oh ternyata kita punya yang lebih akurat, yaitu mode sinematik. Ini adalah P3. Perlu dicatat, warna merahnya terlalu merah.
dan ya saya tidak akan bilang ini bagus. Jadi selain itu kita juga punya pengaturan bukan saturasi tapi tint pada layar. Jadi kita punya pilihan default, dingin, hangat. Dingin jelas akan lebih kebiruan, hangat akan lebih kemerahan, atau kamu juga bisa atur sendiri. Jadi pilih saja warna yang kamu inginkan. Saya akan tetap menggunakan default. Sekarang mungkin ada pilihan lain di sini, ya, nada adaptif. Jadi jika Anda mengaktifkan ini, ia akan mengabaikan sepenuhnya apa yang telah Anda pilih di sini, karena perangkat dengan opsi ini akan secara otomatis menggunakan kamera untuk menentukan kehangatan cahaya yang ada di sekitar Anda secara fisik. Jadi misalnya dengan seperti lampu studio saya, apapun, saya akan melihat bahwa warnanya hampir netral dan layar akan menyesuaikan tint sesuai dengan lingkungan di sini agar serasi. Jadi opsi ini pada dasarnya akan menjadi tidak dapat diakses oleh Anda ketika nada adaptif diaktifkan. Dan ketika Anda mengaktifkannya, Anda bisa melihat layarnya menjadi sedikit lebih, setidaknya menurut saya, kekuningan. Dan tidak selalu cocok dengan latar belakang putih di sini. Meskipun bisa saja karena sebenarnya keduanya cukup mirip meski hanya di kamera. Kalau dilihat langsung, astaga, bedanya jauh sekali, sangat jauh dari mirip. Sekarang, kalau kita lanjut ke bawah, ada hal-hal seperti resolusi layar dan refresh rate. Mari kita mulai dengan resolusi. Kita punya opsi high dan standard. Secara pribadi saya mungkin akan merekomendasikan menggunakan yang standard. Ini akan menghasilkan resolusi yang lebih rendah, tapi resolusi yang lebih rendah juga berarti konsumsi baterai yang lebih sedikit. Dan saya sendiri benar-benar tidak bisa melihat perbedaan sedikit pun antara high dan standard. Dan sejujurnya penurunan resolusi di sini sebenarnya tidak terlalu signifikan. Kita beralih dari 2362x 1080 ke A atau dari 2800x 2880. Jadi kita sebenarnya tidak kehilangan banyak resolusi, tapi kamu mungkin justru mendapatkan daya tahan baterai yang lebih baik untuk sesuatu yang menurut saya benar-benar tidak akan ada yang bisa melihat perbedaannya. Atau mungkin saya saja yang buta. Oke, selanjutnya kita punya pengaturan refresh rate layar seperti yang sudah saya sebutkan, dan di sini ada beberapa pilihan yaitu high, standard, dan auto select. Sekarang saya tidak tahu kenapa high dipilih secara default. Ini adalah opsi yang paling banyak mengonsumsi baterai. Jadi menurut saya secara default seharusnya auto select yang diaktifkan. Tapi saya bisa saja salah soal ini. Dan dengan itu kita juga punya opsi standard dan high. Sekarang untuk orang-orang yang tidak terlalu melihat perbedaan antara 60 dan 120, sebaiknya tetap di 60. Untuk yang bisa melihat perbedaannya gunakan auto select. Auto select berarti perangkat akan berjalan hingga 120. Dan jika tidak bisa, atau jika tidak ada alasan untuk berjalan di refresh rate tersebut, misalnya seperti sekarang, tidak ada yang bergerak di layar itu, maka refresh rate akan diturunkan untuk menghemat baterai. 120 atau yang high pada dasarnya akan berjalan, dikatakan hingga 120. Tapi biasanya mode high berjalan secara permanen di 120. Jika perangkat berjalan di bawah 120 saat tidak diperlukan, maka tidak ada perbedaan antara mode high dan auto select. Jadi, dalam kasus ini gradient sebenarnya tidak terlalu berpengaruh. Cara untuk memeriksanya adalah dengan masuk ke opsi pengembang dan mengaktifkan tampilan refresh rate di layar. Tapi ya saya tidak akan menggunakan itu. Selanjutnya kita punya notifikasi dan quick settings, dan di sini status bar. Ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan hal-hal seperti misalnya toggle yang terlihat di status bar Anda. Jadi Anda bisa menyembunyikan yang mungkin tidak Anda inginkan. Sekarang, secara konyol, entah kenapa NFC adalah salah satu yang secara default dimatikan, yang menurut saya untuk orang-orang yang tidak tahu apa itu NFC, seharusnya ini diaktifkan secara default, supaya Anda tahu bahwa itu memang aktif. Ini pada dasarnya adalah komunikasi jarak dekat yang memungkinkan Anda dengan mendekatkan perangkat ke sesuatu dapat terhubung dengannya. Dan misalnya, itulah cara Anda bisa melakukan pembayaran tanpa kontak di toko, menghubungkan perangkat Bluetooth, dan hal-hal lainnya. Akan sangat menyenangkan jika Anda tahu bahwa itu aktif dan tidak disembunyikan. Beberapa perangkat tidak hanya tidak menampilkan tombol pengaturan, mereka juga menyembunyikan NFC dari panel di sini. Tapi di sini kita bisa melihatnya di halaman kedua. Sekarang ada juga hal lain yang bisa dimatikan, seperti misalnya mode jangan ganggu, Bluetooth, dan sebagainya.
Pada dasarnya tombol-tombol yang mungkin selalu Anda aktifkan dan Anda tidak peduli untuk melihatnya di status bar karena memang selalu aktif. Dan hal lain di sini adalah baterai yang bisa kita sesuaikan. Jadi kita punya gaya baterai, horizontal, vertikal, loop, dan jangan tampilkan. Saya juga ingin menekankan saat memilih opsi ini, harap diingat bahwa hanya opsi horizontal yang memungkinkan persentase baterai ditampilkan di dalam ikon. Setiap gaya baterai lainnya hanya memiliki dua opsi ini, yaitu jangan tampilkan atau tampilkan di luar ikon. Dan terakhir, kita punya notifikasi di sini. Jadi kita bisa mengubah bagaimana notifikasi di sini ditampilkan. Secara default, hanya 3 notifikasi yang ditampilkan. Kamu bisa membatasinya ke jumlah tertentu, dan jika kamu punya lebih dari 3 notifikasi, misalnya 5, itu akan benar-benar ditampilkan. Atau bisa juga tidak ditampilkan sama sekali. Mungkin saya tidak menyarankan memilih opsi itu, karena ini adalah cara cepat untuk mengetahui apakah kamu punya notifikasi atau tidak. Jadi seperti itulah. Dan saya rasa nggak banyak lagi yang bisa saya tunjukkan di sini. Saya rasa masih ada satu hal lagi, yaitu di bawah sistem dan pembaruan serta navigasi sistem, dan di sini kita punya gestur dan tombol. Sekarang kita juga punya beberapa hal tambahan untuk gestur. Jadi sembunyikan bar panduan gestur, yaitu bar kecil di bagian bawah sini. Jika saya aktifkan, maka bar tersebut akan disembunyikan, sehingga tampilan perangkat menjadi lebih bersih. Kita juga punya opsi untuk meningkatkan atau menurunkan sensitivitas gestur kembali, yaitu usapan dari sisi layar. Selanjutnya, fitur Circle to Search. Untuk fitur ini kita perlu mengaktifkan bar tersebut karena cara menggunakannya adalah dengan menahan bar terlebih dahulu, lalu melingkari bagian yang ingin dipilih. Satu hal lagi saat membahas Circle to Search, ini adalah opsi yang sangat bagus agar kamu bisa langsung memilih teks. Bahkan jika kamu tidak ingin mencari apapun, seperti namanya, kamu cukup menahan bar tersebut, lalu saya bisa memilih teks secara umum, menyalin, dan menempelkannya. Dan kamu juga bisa melakukan itu untuk gambar atau apapun yang lain. Jadi ini cara yang sangat mudah bagi Anda untuk dapat menyalin beberapa jenis teks yang biasanya mungkin tidak dapat Anda lakukan. Tapi Anda masih terbatas pada Gemini yang hanya dapat melihat aplikasi yang memungkinkannya untuk melihatnya. Jadi misalnya hal-hal seperti Netflix akan selalu memblokirnya karena Netflix adalah sampah. Saya baru saja memilih untuk seseorang. Baiklah, tidak usah dipikirkan. Jadi ya pada dasarnya itu merangkumnya. Sekarang jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.